Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 579 Sukses. Aku. Pada saat itu, Li Qian terdiam. Setelah beberapa lama barulah ia berbicara, selama bertahun-tahun ini, keluarga Ma telah merekrut banyak ahli dan mereka mengembangkan orang-orang mereka sendiri secara berlebihan. Dalam hal kekuatan total, keluarga Li Ku memang kalah dengan keluarga Ma. Namun, keluarga Ma tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap keluarga Li Ku. Sebaliknya, mereka terus menjaga hubungan yang sangat baik ini. Aku menduga bahwa mereka hanya takut pada satu orang, yaitu ayahku. Ayahku adalah seorang martial lord, dan meskipun dia hanya martial lord tingkat 1, bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang martial lord. Kekuatannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di alam surga. Bahkan jika seorang martial lord menghadapi beberapa ribu ahli alam surga, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka semua, dan berdiri di tempat yang tak terkalahkan. Melihat keluarga Ma, meskipun mereka telah merekrut banyak ahli dan mengembangkan banyak ahli mereka sendiri, hanya guru keluarga Ma yang merupakan seorang tuan bela diri. Kepala keluarga Ma, seperti ayahku, adalah seorang martial lord tingkat 1. Jika mereka berdua bertarung satu sama lain, hasilnya sangat sulit diprediksi, tetapi yang dapat dipastikan adalah siapapun yang memenangkan pertempuran mereka akan mewakili kemenangan keluarga itu. Jadi, saat ini, aku tidak khawatir keluarga Ma akan berani menyerang keluarga Li Ku secara langsung. Yang kukhawatirkan adalah ayahku. Ayah saya adalah saudara angkat dari kepala keluarga Ma, dan mereka tumbuh bersama sejak mereka masih muda. Dia sangat mempercayai kepala keluarga Ma, dan di matanya, saudara angkatnya bahkan lebih penting daripada keluarganya. Jadi, aku tidak bisa mengatakan padanya kalau keluarga Ma punya niat egois, atau dia tidak hanya akan marah, dia bahkan akan menghukumku, kecuali ada bukti, kan? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun ayahku sangat peduli dengan kasih sayang persaudaraan dengan tuan keluarga Ma, dia jelas bukan orang yang bodoh. Jika ada bukti-bukti tertentu yang menunjukkan keluarga Ma berencana untuk menyakitiku, maka itu akan jauh lebih baik. Li Qian menganggukkan kepalanya tanpa henti. Itu cukup sederhana. Misalnya, monster mengerikan ini. Alasannya pasti karena pekerjaan spiritualis dunia. Tapi selama kau memberiku waktu, aku bisa mengembalikannya ke keadaan semula, dan pada saat itu, orang yang melakukan hal-hal itu padanya dan mengirimnya ke tempat ini akan diketahui. Tentu saja, bukti-bukti itu akan mengarah pada keluarga Ma. Juga, dalam situasi seperti sekarang, terus menunda bukanlah jalan keluar yang tepat. Jadi, aku sarankan kamu meminta ayahmu untuk bekerja sama dengan keluarga Ma dan membuka harta karun yang tersegel itu. Tidak bisa ditunda lagi, kata Chu Feng. Apa? Membuka harta karun di pegunungan Wolf Ivory. Mendengar kata-kata itu, raut wajah Li Qian berubah drastis, lalu dia berkata, Tuan Dermawan, menurut perkataan ahli misterius waktu itu, harta karun itu sekarang seharusnya sudah memiliki sejumlah kecerdasan, dan juga kekuatan yang sangat dahsyat. Tanpa kultivasi seorang tuan bela diri, tidak ada cara untuk menekannya. Jadi, aku benar-benar khawatir. Jika harta karun itu dibuka dan kita masuk, keluarga Ma akan memanfaatkan ayahku. Itu sebabnya aku memikirkan segala macam cara untuk menunda pembukaan harta karun itu. Kau salah. Jika ini terus berlanjut, kau tidak akan bisa bertahan lama karena ini bukan hanya keinginan pribadi ayahmu, juga bukan permintaan utama keluarga Ma. Ini adalah ajaran para leluhur. Leluhur kedua keluarga. Bisakah kau mengubah ajarannya? Bisakah kau membuat ayahmu menentang ajarannya? Chu Feng bertanya dengan serius. Aku, Li Qian terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya karena Chu Feng berbicara dengan sangat benar. Namun, jika sebelum membuka harta karun itu, kamu memberitahu ayahmu bahwa keluarga Ma memiliki hati yang egois, maka saat harta karun itu dibuka, selama ayahmu berjaga-jaga, tidak akan ada kepastian lagi siapa yang akan mati. Kata Chu Feng. Tuan Dermawan, Anda benar sekali. Namun, saya benar-benar khawatir. Bahkan jika Anda dapat mengembalikan sifat asli binatang buas ini dan membuatnya mengatakan kebenaran, ayah saya mungkin tidak percaya bahwa semuanya diarahkan oleh tuan keluarga Ma. Saya sangat memahaminya. Dia tidak hanya menekankan persahabatan, dia juga sangat keras kepala mengenai topik itu. Selama bertahun-tahun, setelah operasi gabungan antara keluarga Li dan keluarga Ma, ketika membagi keuntungan, ayah saya selalu bersikap seperti saudara dan membiarkan keluarga Ma mengambil lebih banyak. Itulah juga alasan utama mengapa, saat ini, keluarga Ma memiliki lebih banyak kekayaan daripada keluarga Li saya. Li Qian berkata dengan cemas. Sebelum kau menyelesaikan situasi saat ini, hanya ada dua jalan yang terbentang di depanmu. 1. Hanya melihat keluarga Li Mu hancur. Cara lainnya adalah mempertaruhkan segalanya, dan berjuang untuk kesempatan terakhir yang kau miliki. Namun, peluang keberhasilannya pasti tidak akan mencapai setengahnya. Jadi, jangan berpikiran delusi dan berpikir kau bisa menang total. Chu Feng mengingatkan dengan sungguh-sungguh.
Dan melihat tatapan tajam Chu Feng dan analisis yang jelas, ekspresi Li Qian berubah. Dia merasa semakin kuat pria di depannya, dan bahkan merasa bahwa dia dengan tulus ingin membantu keluarga Li-nya, dan benar-benar dapat melakukan hal seperti itu. Pada saat itu, Li Qian, tanpa sadar, membangun kepercayaan yang mendalam di dalam hatinya terhadap Chu Feng, meskipun baru mengenalnya dalam waktu yang sangat singkat. Alasan mengapa hal itu terjadi adalah karena Chu Feng menggunakan metode khusus. Metode khusus itu berasal dari mata surga dari metode pencarian denyut nadi. Mata surga tidak hanya dapat melihat semuanya, tetapi bahkan dapat menyihir makhluk hidup. Meskipun saat ini pemahamannya terhadap mata surga sangat buruk, setelah serangkaian tindakan, tidaklah sulit untuk membuat orang seperti Li Qian membangun kepercayaan dan kesan baik pada dirinya sendiri. Jadi, Li Qian mengumumkan kepada semua orang bahwa Chu Feng adalah seorang ahli kultivasi, dan bersedia bekerja untuk keluarga Li. Karena itu, dia mengundang Chu Feng ke keluarga Li. Apa? Caner, kamu diserang. Di dalam istana utama keluarga Li, seorang lelaki tua berambut putih dan kelabu, namun bersemangat, terkejut dan ketakutan di wajahnya setelah mengetahui Li Qian diserang di pegunungan Wolf Ivory. Dan orang itu adalah ayah Li Qian. Pemimpin keluarga Li, seseorang dengan kekuatan seorang martial lord tingkat 1. Ayah, binatang buas inilah yang menyerangku. Namun, untungnya, aku diselamatkan oleh pahlawan ini. Jika tidak, mulai hari ini, ayah tidak akan pernah melihatku lagi. Li Qian memasang wajah menderita saat dia menunjuk Chu Feng dan binatang buas yang patuh dan pengecut di sebelahnya. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tetap di sampingnya? Kenapa dia masih diserang? Mendengar kata-kata itu, kepala keluarga Li berteriak marah pada pasangan tua itu. Ini salah kami, tolong hukum kami dengan setimpal. Pasangan tua itu adalah orang-orang yang licik. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak memohon atau menjelaskan sedikit pun. Sebaliknya, mereka setengah berlutut di tanah, dan dengan wajah tulus, mereka meminta hukuman. Kalian berdua. Memang, saat melihat reaksi mereka, kepala keluarga Li langsung kehilangan amarahnya. Kemudian, dia mendesah tak berdaya, melambaikan tangannya, dan berkata, terserah, terserah. Tidak terjadi apa-apa pada Caner, dan lagi pula, kalian berdua tidak menginginkannya terjadi, jadi bagaimana aku bisa memberikan hukuman? Kembali saja. Terima kasih. Seolah-olah mereka sudah tahu dia akan bereaksi seperti itu, mulut pasangan tua itu terangkat membentuk sedikit senyum puas, lalu setelah menatap Chu Feng dan binatang mengerikan di belakangnya, mereka membungkuk, berbalik, dan pergi.